Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas crypto update ya, tapi kita juga akan bahas mengenai crypto journey ya, series kita yang sudah di episode ke-6 kali ini ya. Saya baru update lagi, soalnya ini dari bulan Februari. Ini saya baru update lagi dengan keadaan market sekarang, yaitu adalah penurunan atau bahkan dump ya, 64 ribuan. Jadi seharusnya memang crypto portfolio kita juga lagi minus nih ya. Ini lagi minus. Nanti saya akan bahas lebih detailnya di video ini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan lebih baik lagi, dan ya kita akan coba bahas lebih dalam. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya ataupun like juga. Ya stay tune. Kita langsung masuk ke dalam intronya ya. Oke, nah sebelum kita membahas mengenai portfolio ataupun yang lain, kita bahas dulu mengenai updates-nya ya. Seperti yang saya sudah sempat share di video sebelumnya, kalau teman-teman cek ini, kita membahas skenario Bitcoin untuk testing 64 ribuan. Dan memang saat ini sudah testing ya, tapi nanti saya akan coba lihat secara teknikal ya. Overall market mengalami penurunan ya. Di sini Bitcoin turun 1%, mungkin nggak terlalu besar sebenarnya 1%. Tapi yang kena banget gitu ya, yang sakit banget mungkin para altcoins gitu ya, belasan persen. Dan ini mungkin teman-teman banyak yang mungkin stressful juga, ataupun wah ini koreksi, mungkin bingung juga harus ngapain. Jadi di video kali ini saya akan coba menjelaskan lebih baik kita seperti apa sih. Tapi kembali lagi pastinya disclaimer on and do your own research. Ini saya hanya speaking atau berbicara dari pengalaman saya pribadi juga gitu ya. Jadi stay tune teman-teman. Fear and Greed sayangnya masih di fase greed. I don't know, nggak tahu juga kenapa dia masih bisa di fase grid gitu ya. Tapi kita akan lihat gitu. Di sini bahkan gridnya 74. Tapi memang tadi dumpnya itu pagi hari ya, setelah ini diupdate. Jadi mungkin nanti nextnya dengan Bitcoin saat ini sudah menyentuh angka 64.000 gitu ya, potensi balik lagi ke area mungkin 60-an. Tapi kita akan lihat besok hari. Dan memang market ini benar-benar lagi choppy banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang buka futures, mungkin stressful juga gitu ya, karena basically secara price action pun nggak jelas istilahnya ya kalau kita perhatikan, kecuali teman-teman memang buka posisi short ya. Di sini ada liquidation juga, tapi nggak terlalu besar sih sebenarnya ya. Tapi 2 hari berturut-turut nih back to back ada liquidation yang lumayan lah, sekitar berapa nih, sekitar 200-an juta dolar gitu ya, 200-an juta dolar ya. Kita coba update untuk market dulu, untuk portfolio gitu ya. Kalau untuk portfolio, public portfolio ini ya, ini saya buat public portfolio itu di CoinEx teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman perhatikan, saat ini kita di 1017 ya, di 1017. Ini udah loss ya teman-teman, karena saya mulai itu dari 1300 ya. Ini pada saat bahkan kurs USD-nya masih 15.500 ya. Saat ini udah 16 ribuan gitu. Ini kita mulai dari 20 juta gitu ya, dan sekarang loss sekitar 22% gitu ya, 22%. Sebenarnya kalau teman-teman lihat mungkin 22% lossnya nggak terlalu banyak. Jawabannya adalah iya sih kalau kita lihat dari initial modal. Tapi sebenarnya portfolio ini sudah sempat naik sampai 2.400-an. Jadi udah hampir 100% istilahnya gitu. Jadi apa yang terjadi nih? Kenapa bisa turun begitu drastis gitu. Nah, jadi saya juga akan membahas kesalahan saya. Apakah ini saatnya kita untuk jual semua atau gimana? Gitu ya. Kita akan coba lebih dalam lagi. Dan pastinya memang market saat ini jauh lebih susah dibandingkan dengan siklus-siklus sebelumnya, teman-teman. Ini dari Mas Ducher, dia bilang we now have 5.7 times, atau kita saat ini mempunyai 5,7 kali 5,7 kali the number of crypto tokens. Jadi saat ini teman-teman bisa lihat 2024 kita ada sekitar 2,5 juta crypto tokens ya. Pastinya ya mungkin sekitar 2 juta itu technically ya crypto trash gitu ya, atau mungkin ya memang orang bikin crypto, bikin token kan cukup mudah ya istilahnya, tapi nggak ada value sama sekali, cuma untuk mencoba doang gitu. Tapi jauh lebih banyak project-project crypto yang mungkin mereka building dari 2021 atau 2022, baru launchingnya pada saat bull market ini. Alhasil apa? Alhasil istilahnya duitnya tersebar semua, nggak terkonsentrasi di altcoin, di beberapa altcoin saja gitu ya, atau di top 100 coins gitu, karena jauh lebih banyak crypto yang berpotensi dibandingkan dengan siklus mungkin 2020, 2021 atau bahkan 2017 ya. Dan kalau kita perhatikan gitu ya,
bentar ya, kalau kita dari portfolio kita di sini, saya akan bahas mengenai 3 mistakes ya, sebelum saya bahas secara teknikalnya dan apa yang akan kita lakukan moving forward atau ke depannya. Saya akan bahas dulu 3 kesalahan saya yang saya perhatikan yang terjadi di portfolio ini. Mungkin nggak terjadi di portfolio saya yang sebenarnya gitu ya, tapi kalau di public portfolio, karena track recordnya public, jadi teman-teman bisa perhatikan juga. By the way, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kalau teman-teman mau mengikuti series public portfolio ini ya, mau liatin beli apa, jual apa setiap transaksi, join komunitas saya ya teman-teman, di Telegram, Wayans Crypto Journal, ataupun di Discord ya. Kalau di Discord lebih rapih gitu ya, saya ada satu channel khusus untuk public portfolio ini atau crypto journey ini. Jadi ikutin saja karena kita akan lebih aktif lagi gitu ya untuk membahas portfolio ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, saya sebenarnya belum jual apapun gitu ya dari terakhir kali kita update. Kalau nggak salah di video ya terakhir kali saya update-nya. Jadi rata-rata masih sama gitu, karena benar-benar nggak ada transaksi yang terjadi juga, makanya saya nggak update gitu. Nah, tapi this leads to the first mistakes, atau ini mistakes pertama saya ya, atau kesalahan pertama. Kesalahan pertamanya apa? Kesalahan pertamanya adalah tidak melakukan periodically review atau review secara periodik gitu. Kalau misalnya mungkin harusnya saya review setiap seminggu, review dulu nih apa yang terjadi di portfolio public gitu ya, karena mungkin saya sibuk sana sini gitu ya, jadi gak membahas portfolio yang ini gitu. Jadi teman-teman juga kalau ada portfolio lebih baik di review dulu. Review meaning bukan cuma lihat kripto-kriptonya apa aja, tapi review secara overall trendnya juga. Kira-kira naratif apa sih sekarang yang lagi hot, potensinya apa, seperti itu. Jadi istilahnya kalau let's say market, wah ini kira-kira market mau turun nih, seperti yang saya bahas di video sebelumnya juga gitu ya, ya mungkin saya udah bisa jual beberapa kripto nih gitu. Jadi udah prepare dulu gitu. Sebenarnya ini yang saya lakukan di real portfolio saya gitu, tapi di public saya nggak jual. Kenapa nggak jual? Karena nggak melakukan reviewnya itu gitu. Jadi itu ya, kita harus melakukan review secara mungkin 1 minggu atau 2 minggu kalau teman-teman sibuk istilahnya. Yang kedua adalah tidak disiplin dalam taking profits. Ya, tidak disiplin dalam taking profits. Kalau teman-teman lihat di sini, nih saya bahkan ada Excel sheet-nya gitu ya. Nah, ini rata-rata justru mengalami penurunan cukup signifikan ya, 38%, 58%. Ini karena pilihan kripto yang saya pilih ini lebih ke arah altcoin, dan mungkin technically mereka ini lebih kecil secara market cap, sehingga resikonya yang diambil juga besar. Ini saya sudah stated gitu ya, saya sudah kasih tahu teman-teman semua di episode pertama. Ya, jadi makanya di sini disclaimer on and not financial advice. Namun sebenarnya nggak harusnya seperti ini gitu, karena seperti misalnya contoh kita membahas LimeWire ya. Kalau teman-teman lihat LimeWire pada saat kita beli average entry di 0,77, dia sempat mengalami kenaikan cukup signifikan teman-teman. Let's say ya, kita lihat di sini CoinEx LimeWire ya, kita beli 0,77, sekarang 0,33 ya, jadi minus sekitar berapa persen? 59%. Wow. Tapi kalau teman-teman lihat di time frame daily, let's say kita beli tuh sebenarnya di area ini waktu itu di bulan Maret ini dah, atau nggak di sini kalau nggak salah di bulan April. Jadi di bulan April 0,77. Oh, bahkan mungkin di bulan Maret di sini sebelum dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi, istilahnya ini kenaikan lebih dari 100%. Nah, tapi saya nggak TP gitu. Ini harus dilakukan. At least harus disiplin dalam taking profits. Mungkin setiap 100% nanti ya, mulai sekarang setiap 100% yang kita sudah take profit, kita akan ambil modal kita. Jadi yang akan ada di sini adalah kalau di 100% tinggal ya profitnya aja. Jadi nothing tulus istilahnya. Itu yang saya akan lakukan mungkin di portfolio ini ke depannya, moving forward. Jadi lebih disiplin. Dan mungkin teman-teman bisa melakukan hal yang sama juga. Jadi itu yang kedua ya, tidak disiplin dalam taking profits, karena memang taking profits itu mungkin cukup emosional juga ya, agak susah untuk teman-teman taking profits apalagi kripto yang sudah mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Ini teman-teman bisa lihat nih RSR saya misalnya beli di average entry-nya 0,037 ya teman-teman, RSR nih 0,037 kesalahan beli di sini. Ini sempat naik sampai 0,0
berapa? 0,013. Jadi udah kenaikan berapa? Kenaikan 260%, 255%. Tapi tidak di taking profit. Jadi kalau kita lihat secara selection, sebenarnya rata-rata cukup berhasil gitu ya secara pemilihan kripto yang kita beli gitu. Namun nggak taking profit aja, nggak disiplin gitu ya. Harus 100% langsung take profit. Kalau udah naik lagi nggak apa-apa gitu. Tapi kembali lagi, ini sesuai dengan plan teman-teman. Mungkin bisa take profit sebagian, let's say 50%, mungkin take profit initial modalnya atau apapun itu. Tapi kalau lebih mudah sebenarnya, masukin misalnya $200, ya ambil $200 ya, profitnya let it run aja gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah no cash on hand. Jadi nggak ada cash ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari sini pun USDT saya sebenarnya no ya, karena nggak ada cash. Tapi sebenarnya kalau nggak ada cash ini bukan kesalahan juga sih. Sebenarnya ini sudah saya rencanakan juga, bahwa memang ada rencana untuk top up gitu ya, untuk nambah lagi untuk di public portfolio ini juga gitu ya. Jadi mungkin the next video yang akan kita lakukan di public portfolio ini adalah buying. Kita akan membeli beberapa kripto yang menurut saya cukup berpotensi gitu ya, atau kita nanti akan clear beberapa stuff yang menurut saya kurang bagus ya. Kita akan jual dulu, baru nanti kita ganti yang baru. Kita akan switching seperti itu gitu ya. Jadi memang kalau teman-teman harus perhatikan cash teman-teman. Seperti yang saya sering bahas di community adalah cash itu penting gitu ya. Apalagi pada saat market udah mulai mengalami penurunan, istilahnya seperti yang kita lagi alami nih sekarang gitu. The next one sebenarnya nggak kesalahan sih, tapi ini saya mau, karena ini udah ada real casesnya gitu ya, real life casesnya yang terjadi di portfolio ini, jadi langsung bisa kita kasih contoh kasusnya. Contoh kasusnya apa? Ini pemilihan altcoin yang tadi saya bahas. Ini kalau teman-teman perhatikan, mungkin yang di top 100 kripto itu hanya Arweave doang. Sisanya ranking 100-an. Jadi yang terjadi teman-teman, dari entry level ini mengalami penurunan cukup signifikan ya. Jadi memang kalau teman-teman yang istilahnya nggak kuat, let's say turun 66% atau 60% ini atau 38%, ya lebih baik mainnya di kripto-kripto yang big caps, yang lebih besar. Contoh lihat Arweave ini top 30 kalau nggak salah ya. Coba ya kita cek di sini. Arweave gitu ya. Arweave itu top 50 ya, top 50. Dan dia turun ya 17% aja gitu ya. Walaupun turun dari 40 sekarang udah di 24 gitu. Namun bisa kita lihat lah lebih ketara untuk downside-nya. Jadi downside-nya itu masih bisa oke lah, 17% kita masih bisa kuat gitu untuk menahannya. Tapi mungkin beberapa teman-teman, wah ini turun 40% atau 60% udah pusing gitu ya. Tapi memang saya lihat ini memang cukup banyak gitu ya, karena situasi market yang unfavorable juga gitu. Tapi ya ini saya bahas juga terakhir kali, yaitu adalah buy on red, sell on green gitu. Jadi memang sebenarnya the best time to buy mungkin bentar lagi gitu. Makanya saya cukup confidence juga kita bisa mulai run back up lagi gitu ya, mungkin dalam beberapa minggu ke depan. Jadi ini sebenarnya opportunity untuk kita mulai buy some altcoins gitu ya, buy some altcoins. Bahkan saya udah rilis juga thread baru teman-teman di X ya. Ini tunggu loading dulu. Ya ini ya, thread baru yang saya sempat share di Twitter ya, atau di X ya. Teman-teman bisa cek di Twitter kalau belum, it's my client. Ini istilahnya adalah narrative tier list. Jadi crypto narrative tier list yang menurut saya yang paling bagus adalah AI, memes, sama real world assets juga. Lalu ada tier A, tier B, tier C, dan tier D juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat, dan mungkin kita akan perhatikan di tier A dan S gitu ya, atau yang istilahnya cukup menarik lah untuk kita mulai beli lagi gitu. Tapi kita nggak akan beli sekarang ya, karena saya harus nanti kita top up dulu USDT-nya untuk kita mulai beli juga pada saat memang udah masuk ke buying zone kita istilahnya ya. Nanti saya akan mulai melakukan review lah lebih sering lagi juga untuk public portfolio. Jadi teman-teman stay tune juga, join makanya Telegram, Discord, community lah semuanya ya. Jadi kira-kira ini ya, ini adalah ketiga kesalahan saya yang mungkin teman-teman jangan lakukan juga, atau mungkin teman-teman ada yang melakukannya tapi ini menjadi pelajaran juga gitu. Secara long term ya, kalau kita bahas teknikal, secara long term sebenarnya saya melihat potensi Bitcoin masih bullish lah, istilahnya kita masih sebenarnya lagi di bull market. Jadi nggak ada yang kita harus takutkan, wah ini market akan turun. Tapi memang banyak dari kita mungkin yang membeli di area atas nih
bukan cuma beli Bitcoin ya, tapi beli altcoin, misalnya beli Manta atau beli apa di area atas gitu. Mungkin sedikit FOMO juga teman-teman. Jadi yang kita lakukan adalah sebenarnya jangan menyalahkan market. Kita coba review dulu apa yang kita lakukan yang kira-kira salah. Oh, mungkin kita terlalu cepat mengeksekusi suatu order atau kita FOMO. Ya, itu menjadi salah satu kesalahan kita juga. Ya. Tapi kalau kita lihat secara short term, teman-teman. Kemarin saya sempat bahas ya, dimana potensi Bitcoin kan waktu itu turun ya, untuk naik lagi, reclaim at least test area 66.700 ya ke box ini. Dia memang ini hit the box, lalu mulai mengalami penurunan lagi. Tapi ini yang tadi saya bahas ya, periode ini cukup choppy. Kenapa? Karena market istilahnya mau turun gitu ya, turun tiba-tiba boom naik dulu. Ini istilahnya memberi kesan ya HP lah gitu ya. Wah, ini ada volume nih. Orang mungkin lihat, wah ini waktu kita mulai mengalami kenaikan lagi nih, kita reclaim. Ternyata ke reject ya, karena memang nih close-nya juga nggak di atas box yang saya gambar gitu ya. Tapi kan kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman lihatnya seperti ini. Jadi nggak tahu nih kira-kira apakah breakout ataukah enggak gitu ya. Tapi kalau kita gambar gitu ya, kita melihat di grafik ini, kita analisa, lebih kelihatan nggak berhasil breakout, lalu malah reject ke area bawah sini gitu. Dan masih sama strateginya atau plannya, yaitu adalah untuk hit the imbalance level. Imbalance level ini apa? Imbalance level ini sebenarnya terjadi pada saat ada yang nggak balance, ada yang nggak seimbang. Nah, contoh misalnya di area 64.000 ini, kenapa terjadi imbalance di area ini? Karena waktu itu market mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Kenaikan cukup signifikan, ini buy-nya lebih besar dibandingkan sell, makanya terjadi movement seperti ini. Ini istilah fair value gap ya, atau FVG kalau teman-teman cek. Nanti bisa lihatlah di Google termnya apa kalau teman-teman mau pelajarin. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kita mau continue naik lagi gitu ya, walaupun technically ini kita sebenarnya lagi downtrend nih, short term low time frame downtrend lah istilahnya ya. Ini kita lagi downtrend, bukan artinya kita akan terus downtrend sampai akhir tahun, enggak. Cuma ya kita lagi downtrend. Kalau mau beli ya lebih baik tunggu ada tanda-tanda reversal. Ya itu saran saya. Cuma kalau teman-teman mau time the bottom, mau coba beli, ya menurut saya di area imbalance ini, let's say pada saat Bitcoin di area 64.000 atau 63.800 gitu, itu akan menjadi level yang cukup menarik ya. Nanti teman-teman cek di altcoin favorit teman-teman kalau memang mau belinya altcoins ya, pada saat Bitcoin hit level interest kita. Gitu. Ya, ini target paling dekat sih gitu ya, karena saya mau lihat dulu nih reaksi dia pada saat hit imbalance bagaimana. Kalau ternyata udah hit imbalance pun juga technically nggak terlalu strong gitu ya, kenaikannya nggak terlalu strong, ya justru potensinya malah masih bisa ke area 62.000 juga gitu. Karena memang kalau kita lihat di time frame let's say 12 jam, ini cukup kelihatan istilah ini pattern double top teman-teman, lihat ya, pattern double top. Jadi ya potensi untuk kita turun kemana? Ke area kisaran 62.000 ya gitu. Jadi ini dua level, tapi saya mau lihat dulu gimana price actionnya pada saat dia hit ini, apakah cukup kuat gitu ya, atau reaksinya lemah. Kalau reaksinya lemah justru ya langsung hit target di bawahnya lagi gitu. Jadi mungkin kira-kira ini gitu ya teman-teman. Kita akan lebih sering update juga mengenai public portfolio setelah kita udah top up dan udah ready untuk continue lagi. Tapi ini hanya untuk sekedar update teman-teman. Saya belum jual sama sekali, cuma nanti mungkin ada beberapa slight changes yang akan terjadi. Jadi stay tune apalagi di episode berikutnya gitu ya, dan pelajari dari ketiga kesalahan saya juga gitu. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa tuh share videonya, like, dan hopefully membantu teman-teman semua. Semoga kita sukses di market crypto, and see you in the next video. Bye bye.